Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris sholihin fid dharaini amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kama ruya an Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil masih 'alal khufain faqalat alaika bi Ali bin Abi Thalib fas'alhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fas'alnahu. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Muraqil Al-Budiyah syarah daripada Bidayatul Hidayah adalah mengatakan contoh daripada orang yang tidak gampang fatwa ini terjadi pada zaman sahabat. Dan di zaman sahabat itu memang setiap kali sahabat ditanya pasti sahabat menunjukkan kepada yang lain. Al-Imam Ibnu Laili, Imam Abdurrahman atau Abu Isa Abdurrahman bin Abi Laili Al-Ansari Al-Kufi yang wafat pada tahun 82 Hijriah. Ini beliau termasuk orang-orang yang tabi'in. Akan zaman sahabat beliau sangat dekat sekali. Nah ini ahli fiqih beliau, karena faqihan zahidan. Beliau ini seorang ahli fiqih yang juga mengambil langsung dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Dzar, Sayyidina Ibnu Mas'ud dan banyak lagi. Apa kata beliau? Kata Imam Abi Laili ya, at-tabi'i. Ini beliau tabi'in ya. Ini berkata adraktu ushrina wa mi'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'alah. Abi Laili, Abu Isa Abdurrahman bin Abi Laili Al-Ansari Al-Kufi ini menjumpai sahabat Nabi sebanyak 120 sahabat. Yus'alu ahaduhum anil mas'alah. Dan tiap kali ini sahabat-sahabat ditanya masalah agama, beliau selalu menunjuk fayaruddah hadza ila hadza. Dia tunjuk, oh itu kamu tanyakan kepada sahabat sana, sahabat fulan tanya lagi kepada sahabat, oh tanya lagi kepada sahabat fulan yang lebih alim daripada saya. Begitu terus fatarji ilal awal hingga datang kepada yang pertama lagi. Berarti Sayyidina Aisyah ditanya, Sayyidina Aisyah pasti mengoper kepada yang lain. Dan ini diceritakan oleh Imam Nawawi. Shuraih bin Hani berkata, aku datang menemui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhai beliau. Lalu as'aluha 'anil masih 'alal khufain. Aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang masalah ngusap mujah. Mujah itu apa? Khufain itu seperti sepatu yang terbuat dari kulit tapi modelnya kayak kaos kaki. Biasanya kalau di Timur Tengah dipakai musim dingin. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, hatta Yaman mana semua pakai khufain. Ini musim dingin. Nah, masalah khufain ini kalau kita mau dalami nanti ada sendiri di babnya nih di Bidayatul Hidayah. Itu sekedar kita tentang tahu saja bahwa khufain itu modelnya kayak kaos kaki tetapi terbuat dari kulit dan tidak kemasukan air. Nah, itu begitu aja. Ini ada hukum sendiri di dalam masalah ibadah sholat. Ada sendiri hukumnya dibahas. Lalu apa? Ketika Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha ditanya tentang masalah ngusap khufain, lalu apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Wah, ini istri Nabi. Kita kadang istri ustad aja ngaji kagak so tahu, ya kan? Ada banyak. Kalau dia nggak ngaji tuh, cuman istri bininya ustad doang. Jawab aja jeplak-jeplak kata laki gua begitu. Iya, kalau lakinya lagi kagak marah-marah lah, kalau marah-marah
Tetapi apa? Faqalat Sayyidatuna Aisyah, istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, alaika bi Ali bin Abi Thalib. Sono lu datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fas'alhu, dan tanyakan masalah itu kepada Sayyidina Ali, kata Sayyidatuna Aisyah ar-Ridha. Lalu kemudian apa alasannya? Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali itu seringkali musafir, berjalan kepada Rasulullah. Maka untuk mashul khufain yang tahu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidatuna Aisyah. Nah, soal itu pakarnya Sayyidina Ali dah. Nih kata Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian apa kata Syurah? Fasa'alnahu. Lalu aku tanya soal mashul khufain kepada Sayyidina Ali sesuai anjuran daripada Sayyidatuna Aisyah, direkomendasi saja. Ini tanda kehati-hatian Sayyidatuna Aisyah. Padahal beliau adalah istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bukan cuma istri, tetapi beliau juga adalah perawi hadis yang paling banyak, dan termasuk orang-orang yang sangat getol mendalami hukum-hukum agama di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Tetapi beliau masih tetap menunjuk kepada Surah bin Hani untuk menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam hal itu. Lalu kemudian dicontohkan lagi, wa kama rawa an Sa'ad bin Hisam bin Amir annahu ata Ibnu Abbas yas'alhu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana telah diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, bahwasanya Sa'ad bin Hisham ini ata Ibnu Abbas, datang menemui Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang termasuk diakui keilmuan dan kematangan ilmunya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang termasuk mubasysyirina bil jannah, yang sudah disampaikan kabar gembiranya tentang masuk surganya. Masih hidup sudah dikatakan mubasysyirin bil jannah. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh Sa'ad bin Hisham, apa soalnya? An witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyanya bukan tentang sholat 5 waktu, ditanyanya bukan soal haji, ditanyanya soal sholat sunat witir. Kalau kata Ustadz sekarang mah hati bang witir. Nah, sini gue jawab, kan begitu. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya soal witir oleh Sa'ad bin Hisam bin Amir. Lalu kemudian apa jawab Sayyidina Abbas? Nah, di sini jawab Sayyidina Abbas adalah, ala adulluka ala a'lama ahlil ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sa'ad, apakah mau engkau aku tunjukin? Apakah kamu mau aku beritahu alaman huwa a'lam, atau ala a'lama ahlil ardi biwitri Rasulillah, orang yang paling ngerti tentang witirnya Rasulullah? Mau nggak lu gua kasih tahu? Nggak langsung dijawab, oh kalau witir begini nih, begini. Enggak. Apa kata Sayyidina Abu, ala adulluka ala a'lama ahlil ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku tunjukkan orang yang paling ngerti tentang witirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu Sa'ad bin Hisam bin Amir berkata, man, siapa dia ya Ibnu Abbas? Qala, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Aisyah. Beliau adalah Sayyidatuna Aisyah. Beliaulah Sayyidatuna Aisyah yang paling tahu tentang witirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di antara penduduk dunia ini. Fatiha, maka datanglah kepada Sayyidina Aisyah. Datang kepada Sayyidatuna Aisyah, temuin, kata Abdullah bin Abbas kepada sahabat. Fatiha, datanglah kepadanya. Fas'alha, dan tanya tentang witir Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, alimnya, super alim di antara kalangan sahabat. Dan beliau termasuk mufassir yang luar biasa. Rawi hadisnya banyak sekali. Ini masih ditanya tentang witir saja, tidak lantas sini. Udah kayak mau alim ulama selingkungan. Doa tahlil dia, yang ajan dia, yang qomat dia, yang ngidupin mik dia, yang matiin dia juga, imam dia, makmum dia. Udah nggak boleh yang lain. Pokoknya kudu gue yang jawab. Kalau orang lain awas lo, begitu. Nah, enggak, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas luar biasa alimnya. Mubasysyirina bil jannah, yang udah paten masuk surganya. Sudah dikabarkan tentang masuk surganya waktu masih hidupnya. Itu ditanya witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sampai mengatakan, ala adulluka ala a'lama ahlil ardi bi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala man? Qala Aisyah. Fatiha fas'alha. Ini luar biasa. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling ngerti tentang witirnya Rasulullah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya dijawab, man, siapa? Oleh Sa'ad bin Hisham. Qala Aisyah. Fatiha fas'alha. Oh, maka datanglah kamu kepadanya dan tanyakan masalahmu itu kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu wa kama ruwiya an Umar atau an Imran bin Hattan, dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imran bin Hattan, qala sa'altu Aisyah anil harir. Beliau pernah bertanya, sa'altu, kata beliau berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah anil hariri, tentang masalah memakai sutra. Ini Imam Imran bin Hattan. Yang nanya laki, yang ditanya perempuan. Yang nanya laki, yang ditanya perempuan. Nggak malu soal ilmu, nggak malu. Tetapi si perempuan tahu diri. Kenapa? Karena masalah harir itu halal bagi dia, sedangkan bagi laki tidak halal. Maka bagaimana? Nah, langsung Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya masalah sutra, faqalat Ikti Ibnu Abbas, ya Imran, datang kau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini kata Sayyidatuna Aisyah, datang kau kepada Abdullah bin Abbas, fas'alhu, dan tanyakan soal sutra itu kepadanya. Ini jawab Sayyidatuna Aisyah. Ini kematangan ilmu, cermin kematangan ilmu. Junnatul alim la adri, junnatul alim wallahu a'lam. Jadi kita menamai diri dengan bahasa jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sotoy, jangan main enak nyeplos tanpa mikir soal hukum agama. Apa lantas didana I'ti Ibnu Abbas fas'alhu, dan tanyakan soal sutra itu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian fasa'altuhu, dan aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kata Imran bin Hattan, faqala, lalu apa jawab Ibnu Abbas? Sal Ibnu Umar. Wahai Imran bin Hattan, ini udah 2 kali tektok nih. Pertama ke Sayyidatuna Aisyah. Nanya ke Sayyidatuna Aisyah, dioper kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, keduanya sahabat Rasul yang termasuk alamah, luar biasa alimnya. Masih dioper juga
Masih dioper. Faqala Ibnu Abbas berkata, sal Ibnu Umar, datang kau kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu Ibnu Abbas ditanya, ngoper lagi. Masa'atu Ibnu Umar, Imran bin Hatton sabar nyari ilmu, walaupun dioper-oper nggak bosen. Sabar nyari ilmu, walaupun ditektok ke sono nggak kesel. Kita kadang-kadang kesinggung dikit ngambek kagak ngaji-ngaji. Padahal ini jauh loh. Sayyidina Imran bin Hatton dalam sejarah tuh jauh sekali rumahnya. Jauh datang kepada Sayyidina Aisyah, ya Allah, Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang sutra. Jauh ini dari pedukuhan. Sayyidina Imran bin Hatton ini begitu datang nanya sama Sayyidatuna Aisyah, istri daripada baginda Rasul. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Enggak pertimbangannya, wah kasihan nih Imran nih lagi capek nih, malah jauh banget jalan kaki, kan begitu ya? Ontanya dikit, bener itu kecil banget. Enggak begitu, enggak, ini soal agama. Walaupun datang dari gunung, tetap dioper lagi, saking takutnya Sayyidatuna Aisyah fatwa, takut fatwa. Dioper, tanya sono kepada Ibnu Abbas. Jalan lagi nuntun onta. Jauh lagi, jauh, malah kagak ada. Kalau dulu kagak pakai motor, nggak ada bensin, ya kan, pakai onta. Ya, onta sama motor beratan onta. Ya kan, beratan onta. Lah kalau ontanya ngambek nggak mau jalan susah. Nah, kalau sekarang motor tibang macet, angkot banyak kagak mau ngaji. Ya kan, nanya sama Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas, diputer lagi. Sal Ibnu Umar. Sono tanya sama Ibnu Umar. Kalau kita yang nanya mungkin bukan Imron, mungkin udah tega amat ya, udah keringetan begini ya. Bukan dari jauh ini, berapa susahnya sih jawab di Bang Sutra. Ini contoh cermin, ini cermin. Lalu bagaimana ketika ditanya oleh Ibnu Umar, apa jawab Ibnu Umar? Faqala, Ibnu Umar berkata, akhbirni Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Aku pernah diberikan kabar tentang masalah sutra oleh Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, atau qala bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu. Ibnu Umar ketika ditanya soal sutra, beliau masih bahasa santun, bilangnya apa? Akhbirni. Bahasa kita, gue dikasih tahu sama baba gua, gue dikasih tahu sama guru gua. Kata guru gua yang ketemu Rasul begitu tuh. Nah, kata baba gua nih, Sayyidina Umar, itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, berarti ini adalah hadis. Innama yalbasul harira, sesungguhnya orang-orang yang memakai sutra, pakai sutra fit dunia, di alam dunia ini, hati-hati, batik banyak sutra. Kalau yang campuran nggak apa-apa, tapi kalau yang murni sutra nggak boleh. Nah, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahum, maka dia nggak punya bagian baginya di akhirat nanti. Dia kagak punya bagian kenikmatan memakai sutra. Dia nggak ada bagian sama sekali, bahkan masuk surga pun jauh. Ini akhlak. Masalah fatwa, hati-hati. Wa kullu hadan nasihat. Ini semua adalah nasihat buat kita. Banyak contohnya. Sampai tadi Abu Laili bertemu dengan 120 wa mi'atan min ashabi Rasulillah. Beliau bertemu dengan 120 sahabat yang luar biasa. Bahkan beliau belajar fikih dari Sayyidina Umar,
dari Sayyidina Ali, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat lain. Beliau langsung belajar kepada sahabat itu. Beliau adalah seorang tabi'in. Dan setiap kali sahabat-sahabat itu ditanya soal masalah agama, tidak pernah langsung menjawab. Tidak pernah langsung menjawab. Bahkan Imam Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, di dalam kitab lain diriwayatkan banyak sekali mengatakan bahwa man afta an kulli ma yus'alu fahuwa majnunun. Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan man afta, siapa orang yang ditanya, yang berfatwa, yang mudah sekali berfatwa, an kulli ma yus'al, mudah menjawab, mudah memutuskan. Fatwa ini bahasanya adalah menjawab masalah yang menyangkut tentang hukum syariat atau menyangkut masalah agama. Ini definisi fatwa. Jadi menjawab, memutuskan tentang sesuatu yang menyangkut masalah agama. Biasanya fatwa itu sifatnya responsif. Apa itu responsif? Seketika kejadian ada, tak langsung. Nah, dan dia bersifat dinamis. Ini fatwa bersifatnya dinamis, tidak mengikat. Makanya boleh kita pakai fatwa ini, boleh kita pakai fatwa ini, boleh kita pakai fatwa ini. Dari abad pertama, abad ke-7 Hijriyah, dulu fatwa ini sifatnya sebetulnya perorangan, atau dulu malah dikatakan otoritas sebuah negara, dipilih oleh sebuah negara yang bernama, lalu ulama-ulama yang alama itu dikumpulkan menjadi nama mufti. Ini terjadi pada abad ke-1 dan ke-7. Ini biasanya yang mengangkat adalah para pemerintahan, para raja, para khalifah. Lalu setelah abad ke-7 Hijriah, jabatan mufti ini hierarki sifatnya. Jadi ya udah, yang memang berkepentingan nggak pakai lagi ditunjuk-tunjuk lagi, sudah otomatis. Biasanya muridnya, anaknya yang alim-alim, itu biasanya begitu. Tetapi masalah fatwa di situ yang jelas sifatnya dinamis, responsif, dan tidak mengikat. Ini fatwa. Dan fatwa itu adalah keputusan atau memutuskan persoalan-persoalan agama yang menyangkut masalah-masalah syariat. Ini fatwa. Lalu kemarin berkembang sampai kepada politik, itu karena mungkin perkembangannya adalah perkembangan tentang masalah keberadaan umat Islam di Indonesia. Akhirnya ulama fatwa tentang partai politik atau apa. Tetapi sebetulnya fatwa itu adalah yang menyangkut soal syariat, masalah syariat agama. Dan biasanya mufti itu berbeda sekali dengan hakim. Ya, mufti beda dengan hakim. Hati-hati. Kita kemarin bahkan sekarang lagi digodok, MK ini lagi diajukan gugatan tentang hukum perkawinan di negeri kita ini oleh seorang mahasiswa Kristen yang di UI itu. Dia meminta hak asasi manusia, atas nama hak asasi manusia, termasuk JIL mendukung ini permohonan ini. Apa? Untuk kawin beda agama, agar di negara kita ini disahkan. Agar di negara kita ini disahkan. Beda agama, Kristen sama Islam kawin boleh, gak apa-apa. Dan amil kudu nikahin. Wah, tuh amil makin miskin aja dah. Wala yahudu ala to amil miskin. Makin kacau dah nih kan. Ini masalah ini lagi digodok. Padahal yang namanya MK bukan mufti. Sedangkan nikah beda agama itu adalah urusan agama. Hunna atau lahunna halal lahum, mereka orang-orang kafir nggak halal bagi kamu. Di Quran udah jelas lahunna halal lahum. Dan banyak lagi
masalah agama sekarang mulai dipelintir-pelintir nih di negeri kita nih, sampai gugatan HAM, didukung JIL, didukung segala macam untuk mengesahkan nikah beda agama di negeri kita ini dibolehkan. Padahal hukum agama jelas-jelas tidak membolehkan, dan itu kesepakatan bersama di antara para mujtahid. Nah sekarang lagi diakalin, dikotekin biar kena nih Indonesia nih. Nah itu, sedangkan syaratnya orang fatwa bukan majelis MK loh, bukan. Orang fatwa itu syaratnya yang pertama dia Islam, ya, Muslim. Yang kedua dia adil, dan yang ketiga dia itu adalah seorang mujtahid, ahlul ijtihad, menguasai seluruh ilmu agama. Sekarang gue tanya, si Hamdan Zulfa nguasain kagak tuh? Ahlul ijtihad, dia ahlul ijtihad, menguasai seluruhnya, Quran wa tafsir wa hadis wa kulluh, semua dia kuasai. Nah oleh karena syaratnya berbeda dengan syarat hakim, ya, maka mufti itu kalau perorangan boleh, kalau lembaga boleh, tetapi tidak disyaratkan kalau perorangan itu harus laki. Perempuan alamah yang alim pun boleh fatwa. Perempuan boleh, karena syaratnya ada 3, alul ijtihad, adil, dan muslim. Tetapi bagaimana dengan perempuan berfatwa? Boleh, tetapi khusus untuk tingkat lembaga mufti di negara-negara Islam itu harus laki, karena kebijakan pejabat. Kalau dia duduk di jabatan tidak boleh perempuan, tapi kalau perorangan boleh perempuan menjadi mufti, asal dia ahlul ijtihad, dia muslim, dan dia adil. Dan yang kedua, bagaimana kalau ahlul ijtihadnya buta dan bisu? Boleh, boleh. Banyak contohnya. Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, itu dari bayi tidak melihat, tapi fatwa boleh. Boleh. Banyak ulama-ulama yang tidak melihat, banyak ulama-ulama yang tidak pandai berbicara karena memang bisu. Boleh. Nah sekarang kita lihat ada nggak kualitas itu di negeri kita, yang mumpuni, yang adil, tidak terpengaruh oleh hal apapun dunia politik. Dia muslim, dia adil, dia cecek dan dia ahlul ijtihad. Nah ini masalah fatwa. Sampai-sampai Imam Malik di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 1 halaman 40 sampai 41, Anda bisa baca sendiri. Al-Imam Malik mengatakan, man ajaba fi mas'alatin fayambaghi qabla al-jawabi ay ya'ridu nafsahu 'ala al-jannati wan nar wa kaifa khalasah thumma yajibu atau thumma yujibu. Ini Imam Malik dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu juz 1 halaman 40 sampai 41. Siapa orang yang ditanya, kata Imam Malik, ditanya tentang masalah agama, maka hendaknya bagi qabla jawab, sebaiknya, seharusnya sebelum dia menjawab, ayyuridu nafsahu, dia tengok dirinya, alal jannati wan nar wa kaifa khalasah, tentang surga dan neraka dan bagaimana dia dalam dirinya. Kenapa ditanya diri yang tentang surga? Kita benar yang tahu kita nggak benar juga yang tahu kita, betul kan? Jangan bicara Tuhan terlalu jauh, kita dulu. Bohong kita tahu bahwa kita sedang berbohong. Bercanda kita tahu kita sedang bercanda. Main-main kita, jangan bicara Allah, kita tahu kita main-main. Enggak benar kita, Allah tahu. Ustadz, kiai, mualim baca Quran, mau dia ngaku 1 juz, kalaupun dia mau jujur sama dirinya sendiri, dia baca ataupun kagak, dia yang tahu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Kadang-kadang kan setan aku-akunya banyak kalau depan hadirin. Dikit-dikit ngaku begini yang bagus-bagus terus kalau depan hadirin. Nah, ini jelas. Ayyuridu nafsah. Kata Imam Malik di dalam kitab Majmu' itu. Tengok diri kita. Balik tanya kepada hati kita. Alal jannati wan nar wa kaifa khalasah? Tsumma yujib. Bagaimana kita tentang neraka? Apakah kita menjadi ahlinya atau bagian daripada ahli neraka itu, ataukah kita memang orang yang bagian daripada surga? Tsumma yujib, lalu jawab. Kalau kita menjadi ahli neraka, kita nggak pantas jawab soal itu. Lempar kepada yang lain. Lemparkan kepada yang lain, yang lebih alim, yang lebih. Toh kita tawadhu, kita tahu sekalipun tawadhu kita rendahkan hati kita tawadhu merendah, itu bukan berarti hilang kemuliaan seorang ulama, seorang yang alim. Bahkan min baqiyatil ulum, di antara bagian daripada ilmu adalah yang pertama kitabun natiq, kitab yang selalu berbicara. Dia hafal, dia paham. Yang kedua, dia punya pengalaman, wasunanun madiyah, dia punya pengalaman, ini juga ilmu. Dan yang ketiga, ilmu itu adalah la adri, ketika ia berani berkata saya tidak tahu, ketika ia berani di depan umum mengatakan saya ini tidak tahu, saya tidak mengerti tentang itu. Enggak lantas jatuh dia. Paling yang jatuhin kita TV, Pak besok yang dipakai lagi dah, kagak tahu. Nah, kontraknya habis. Kontraknya habis. Nah, ini adalah termasuk wasiat daripada Imam Malik. Bahkan Imam Malik di dalam Syarah Majmu' mengatakan aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik. Imam Malik kalau dia mau berfatwa harus ada 70 orang yang meyakini bahwa dia adalah ahli di dalam hal itu. Kalau nggak ada saksinya 70 orang mengatakan dia ahli, dia tidak akan pernah berfatwa. Ini Imam Malik loh, luar biasa. Nah, makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab Sunannya Imam Darimi, di dalam hadis nomor 157 dari Ubaidillah bin Ja'far Shadiq, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Ja'far Shadiq, dalam bentuk hadis mursal, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajraukum alal fatwa ajraukum alan nar. Siapa dia orang yang paling berani berfatwa, maka sesungguhnya dialah yang paling berani masuk neraka. Hati-hati apabila kita menjadi ustadz, menjadi ustadzah, menjadi ulama, menjadi tokoh masyarakat, ketika kita belum tahu tentang masalah agama itu, kita belum tahu ilmunya, tanya kepada orang yang ahlinya. Kalau kita belum sempat nanya, sementara udah datang jamaah kita, sudah datang masyarakat kepada kita, bertanya kepada kita, karena dia menyangka kita ngerti padahal kita belum ngerti. Enggak usah takut bicara saya tidak tahu, lempar kepada ulama-ulama yang lebih alim. Insya Allah tidak akan menghilangkan derajat sebagai tokoh ulama lingkungan itu kalau dia berkata tidak tahu, daripada memaksakan diri menjawab sok tahu tapi tidak ngerti tentang masalah hal-hal yang ditanya itu. Nggak usah jauh-jauh, banyak orang sekarang nanya tentang tahlil, padahal orang-orang kita pada tahlil menjawab aja, ini mah emang dari sononya, ini mah budaya begitu. Padahal yang namanya tahlil min awal sampai akhir itu kalimat bid dalil, ada dalil, ada dalil, ada dalil. Dan tahlil ada penyusun, muttasil ilal musannif. Orang-orang yang menyusun, kita belajar kepada guru. Kita belum tahu, datang tanya. Jangan langsung menjawab, setahu gua mah tahlil emang udah begitu dari sononya. Ini geblek nih, alim ulama selingkungan kadang suka begitu tuh, yang dia ributin berkat terus.
Nah ini semuanya tak gambaran apa? Ada kulluhun nasihah. Ini semua nasihat. Nasihat buat kita, adab buat kita, adab. Al-Imamul Qudwah, Syekhul Islam, Alimul Zamanih, wa Imamu Usrih, Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Mubarak, yang dikenal dengan Imam Mubarak atau Ibnu Mubarak. Ini marganya Al-Hanzali. Beliau wafat pada tahun lahir 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijriah. Imam Ibnu Mubarak ini. Beliau berkata di dalam sebuah kitab Minhajus Sawi Sarah Tariqat Ali Abi Alawi 198 halamannya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alimul Allama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait radhiyallahu taala anhu. Itu beliau berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Sesungguhnya sedikit adab lebih aku butuhkan ketimbang banyaknya ilmu. Sedikit akhlak itu masih lebih bagus, masih lebih kita butuhkan, kata Imam Ibnu Mubarak, ketimbang banyaknya ilmu. Laulal ilmu bila adabin syarafun kana iblisun asyrafa. Kalau ilmu tanpa akhlak itu bisa menjadikan seorang mulia, maka kana iblisun asyrafa, maka iblislah yang lebih mulia. Kenapa? Wah, iblis pinter, kita ngorong-ngoroin jin aja orang kesurupan besok dia datang lagi. Tapi kalau jin kita bohongin, kalau iblis dia bohongin, malaikat dia bohongin. Penjaga surga dia godain Nabi Adam, dia masuk mondar-mandir ke surga, kita bicara surga, belum tahu surga, betul kan? Kita bicara takut sama neraka, udah pernah ngeliat neraka? Belum pernah, udah bagaimana masuknya, dengerinnya aja udah takut. Nah, kalau iblis masuk neraka biasa, masuk surga biasa dulu, alim. Kita cinta sama Nabi Muhammad, iblis di zaman Nabi Muhammad tahu. Kita cinta sama Sayyidina Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidina Abil Hasan Tali, wali-wali. Imamul Ghazali, iblis tahu Imam Ghazali. Jangankan udah jadi imamnya, bayinya tahu. Tapi satu yang nggak punya di iblis itu, nggak dimiliki iblis, yaitu akhlak. Akhlak iblis nggak punya. Maaf ya, adab nggak punya, adab nggak punya akhlak. Maka kalau soal ilmu kalah kita. Soal ilmu kalah. Kalau iblis komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya Allah, tolong perkenankan aku untuk menggoda anak Adam seluruhnya. Dipersilakan sama Allah. Oh silakan, kau goda mereka, tapi kau tidak akan pernah menggoda ibadku, hamba-hambaku yang saleh. Ini kita ngomong sampai berbusa berdoa tiap malam, kadang-kadang nggak langsung disawat sama Allah. Kenapa? Karena kalau disawat langsung, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, begitu duit besok datang kita nggak sembahyang lagi, kita nggak wirid lagi, kita nggak ngaji lagi. Nah ini maaf, ini semua mimbaqiyatul adab, semua termasuk jumlah adab, semua akhlak. Akhlak ini luar biasa. Man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunan. Siapa orang yang meninggalkan akhlak, yang meninggalkan adab, walaupun dia ulama, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ustad, walaupun dia kiai, walaupun dia sayyid, habib, man tahawana bil adabi, menganggap remeh soal adab. Siapa orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, tidak memperhatikan soal akhlak, pasti uqiba bihirmanis sunan. Dia bakal diuji, efeknya adalah dia terhalang daripada kesunahan.
Akhlak dia abaikan, mu'alim mengabaikan akhlak, pasti banyak kesunahan yang ia tinggal. Lalu kemudian man tahawana bis sunani uqiba bihirmanil faraidi. Dan barang siapa yang meremehkan kesunahan, pasti ia akan menjadi orang yang terhalang dari farduan atau kefarduan, fardu-fardu. Sholat sunat dia remehkan, biasanya dia pernah juga atau sering meremehkan sholat fardu. Orang kalau dia meremehkan kesunahan, biasanya dia terhalang daripada pelaksanaan tunai dalam kefarduan. Meremehkan adab awalnya, akhlak diremehkan, tidak punya akhlak, padahal dia orang ngaji, padahal dia mu'alim, padahal dia asatid, padahal dia tokoh, padahal dia tuan haji yang disegani, tapi tahawun bil adab. Uqiba bihirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan, dia main-main terhadap kesudahan, uqiba bihirmanil faraid. Lalu dia akan terhalang kalau sudah kesunahan diremehkan, dia akan terhalang daripada kefarduan. Dan waman tahawana bil faraid, siapa orang yang meremehkan kefarduan, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka ia akan terhalang daripada ma'rifat billah. Dia tidak akan pernah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Gerbang kita kenal kepada Allah adalah minimal kita salat fardu 5 waktu, jangan kita tinggal. Haji kita mampu, kita berangkat. Zakat, sedekah kita jalankan. Semua perintah Allah yang fardu-fardu itu harus kita kerjakan. Bagaimana biar ibadah kita enteng? Jalankan kesunahan. Bagaimana biar kesunahan mampu kita jalankan? Jaga akhlak. Nah, jangan sok pinter, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, ibadah maulid musyrik, bid'ah. Ini sebabnya orang-orang sekarang jauh daripada kefarduan, jauh daripada kema'rifatan, karena orang sekarang udah ngikut aliran-aliran Wahabi, ngikut aliran-aliran Syiah, ngikut aliran macam-macam, hingga dia kegampang kepada masalah adab. Sok pinter, sok tahu mana hadisnya, mana dalilnya, itu bid'ah, begitu kata dia. Nah, kalau mau bicara bid'ah, yang namanya kita ini sholat saja, sholat itu banyak bid'ahnya. Sholat banyak bid'ahnya. Ada nggak di Quran waktu zuhur ba'da zawal sampai masuk asar sekian ada grafiknya? Ada nggak di Quran ayatnya? Nggak ada. Yang namanya waktu isya dari sekian sampai sekian, waktunya maghrib dari sekian sampai sekian. Sampai gini hari saya cari ayatnya belum ketemu. Oh, itu apa? Berarti itu tidak ada di Quran, ada di hadis. Cari hadis, cari. Oh, ternyata ini adalah ijtihad minal ulama. Waktu-waktu salat adalah ijtihad minal ulama. Di dalam Al-Quran hanya digambarkan saja, digambarkan untuk buat memancing para ulama-ulama punya standar saja. Wow, itu jelas. Dan kalau mau bicara bid'ah, ya itu bid'ah. Ya kan, banyak bid'ah. Kalau kita pakai karpet aja bid'ah, bener kan? Nah, sekarang masjid yang ada di Indonesia bid'ah juga. Emang Rasul pernah sembahyang di Indonesia? Rasul sembahyang sono Masjid Kuba, bener gak? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bener kan? Itu jelas. Jadi kita nggak usah terlalu gegampang. Jaga akhlak kita, walaupun kita sudah alim, walaupun kita tamatan pondok pesantren mana, walaupun kita sudah kuliah di mana, jangan meremehkan adab. Kebanyakan yang sok pintar itu karena dia kuliah S1, S2, apalagi dia tamatan Mesir, dia tamatan mana? Merasa dirinya paling alim. Begitu kita tanya, nggak tahu. Begitu kita tahu tentang perjuangan, dia kita tanya tentang perjuangan, tidak bisa. Mentalnya tempe,
hanya menggelar-gelarkan saja sini. Dia punya jabatan, dia punya titel, dia tampilkan. Doktor lah, ayo apalah segala macam tetek bengek. Tetapi untuk berjuang dia tidak ada adab. Dia selalu menghina ulama-ulama salafun saleh. Dia menghina orang-orang, dibilang ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Kita jangan sampai begitu. Makanya Imam Syafi'i dipesan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Malik, gurunya. Imam Malik bin Anas berpesan kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan, waj'al adabaka daqiqan. Imam Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris, dipanggil oleh gurunya Imam Malik, ya Muhammad, wahai Muhammad, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu bagaikan garam. Dari segi kealusannya, dari segi rasanya, biar mateng. Dan ilmu jangan terlalu diayak sampai halus benar, kurang bagus, karena air juga dia udah lumer sendiri. Dan waj'al adabaka daqiqan, dan jadikan akhlak kamu daqiqan, seperti alus yang seperti tepung. Daqiqan, alus seperti tepung. Tepung habis kita giling, kita ayak lagi, kita ayak lagi, kita ayak lagi. Artinya apa? Kita tingkatkan terus, kita tingkatkan terus, kita tingkatkan terus. Ilmu jadikan seperti garam. Bagaimana ilmu jadikan seperti garam? Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, itu Al-Imam Mawardi dulu mengatakan, qalbun mufakkir, ilmu ini bisa menjadi seperti garam, hati kita mufakkir. Walisanun mu'abbir, wabayanun musawwir. Kita punya bayan, kita punya keterangan tergambar, bisa dipaham orang. Kita punya keterangan digampang dimudah orang, gak usah pakai bahasa yang rumit-rumit yang orang lain gak tahu. Ini kita berikan kepada orang banyak. Lisanun mu'abbir, kita punya lisan kita mu'abbir, selalu memiliki gambaran-gambaran karena dari hasil mutola'ah. Qalbun mufakkir wa lisanun mu'abbir wa bayanun musawwir. Kalau udah tiga ini kita penuhi, insya Allah ilmu kita akan menjadi milhan, garam. Lalu kemudian waj'al adabaka daqiqan, jadikan akhlak kita daqiqan, bagaikan tepung. Sudah halus, ayak lagi. Sudah halus, ayak lagi. Sudah bagus, jangan bangga. Sudah bagus, jangan merasa kita sudah bagus. Ayak lagi, ayak lagi, ayak lagi. Itu pesannya Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Lantas bagaimana kesimpulan pelajaran kita ini malam? Idza jama'al muallim thalathan tammat an-ni'matu biha 'alal muta'allim, as-sabra wat-tawadhu wa husnal khuluq. Dan idza jama'al muta'allim thalathan tammat an-ni'matu biha 'alal muallim, al-aqla wal adaba wa husnal fahmi. Kalau tiga sifat terkumpul di dalam diri seorang guru, maka sungguh akan senang berbahagialah para murid-muridnya. Apa itu tiga yang harus dimiliki guru? Yang pertama adalah as-sabra, sabar. Idza jama'al muallim, kalau ini kumpul, muallim ini punya ini, maka tammat an-ni'matu biha 'alal muta'allim. Muta'allim senang, semangat, bahagia. Pertama sabar. Yang kedua wat-tawadhu, rendah. Jangan gampang fatwa, jangan sok tahu, jangan sok benar, jangan merasa dialah yang paling hebat. Tawadhu. Dan yang ketiga wa husnal khuluq, dia bagus punya akhlak. Dia bagus, seorang guru yang bagus akhlaknya akan memotivasi muridnya. Begitu juga bagi seorang murid, bagi seorang yang pelajar, ketika ia mampu mengumpulkan tiga perkara di dalam dirinya, maka senanglah hati sang guru, senanglah sang mursyid, senanglah sang murabbi kita, para tokoh sesepuh kita, guru-guru kita yang dari Lirboyo, Mbah Karim, Mbah Juki, Mbah Mahrus,
Mbak Jauhari, Mbak Masum, semua Kiai Idris dari alam barzahnya bahagia melihat kita kalau kita punya 3 macam sifat kumpul di dalam diri kita. Apalagi yang masih hidup-hidup di alam dunia ini, senang melihat kita. Yang pertama yang harus kita miliki adalah al-aqla. Kita kuasai ini akal kita, akal berpikir kita, maksudnya akal kita. Yang pertama sifat kita harus punya 3 ini. Yang pertama akal kita. Jangan males jadi orang, kudu berpikir mana pantas mana tidak pantas, mana baik mana tidak baik, mana layak mana tidak layak, mana yang perlu mana yang tidak perlu, mana yang perlu didahulukan mana yang perlu diakhirkan. Ini. Dan yang kedua, adab. Kita seorang murid menyenangkan hati guru dengan akhlak kita, dengan adab kita. Di samping akal yang jenius, EQ kita yang bagus, kita juga kita memiliki adab. Dan yang ketiga adalah wahusnal fahmi. Dia tidak menyimpang kepahamannya, sesuai dengan apa yang dimaui oleh kitab-kitab. Dia paham, pahamannya bagus. Ini dia menyenangkan hati guru. Jadi kalau murid melihat gurunya punya watak 3, dia bahagia. Yang pertama, guru yang sabar, guru yang tawadu, dan guru yang akhlaknya bagus. Kalau si guru melihat murid, ketika murid memiliki 3 sifat, yang pertama akalnya bagus, dia punya pikirannya cakep. Yang kedua, dia punya akhlak yang bagus dan husnul fahmi, dan dia punya kepahaman yang luar biasa. Nah, ini saja kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, anak kita, cucu kita nanti itu tentang masalah kesabaran dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Diberikan kepada kita ketawaduan. Mudah-mudahan kita semua diberikan orang yang selalu tawadu, dijadikan orang yang tawadu, yang selalu rendah hati dalam hal apapun. Lalu kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak, memberikan kepada kita akal yang sempurna, akhlak yang bagus, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ilmu kita ini menjadi ilmu yang bercahaya, yang bisa menyinari anak bini kita, menyinari keturunan kita, menyinari kuburan kita, menyinari kegelapan-kegelapan buat anak cucu kita nanti ke depan. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Al-Fatihah.